Menjadi juara NBA memang merupakan poin tersendiri. Nama Anda akan terkenal. Nama Anda akan diketahui orang-orang yang tak mengenal Anda sebelumnya. Bahkan mungkin orang-orang yang tak menonton NBA sekalipun. Ada juara yang dicapai dengan mudah. Ada pula juara yang dicapai dengan sangat susah. Namun, ada juga sebuah tim NBA yang pemain-pemainnya terbilang sudah sangat hebat dan lengkap di semua posisi, namun tak pernah memenangkan juara. Akan kami bahas dalam 5 tim terhebat dalam sejarah yang tak pernah menjadi juara. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Beberapa alasan yang mendasari beberapa tim hebat ini tak pernah juara, tentunya bisa dari wasit yang kurang, pemain-pemain bintang yang mungkin secara tiba-tiba menurun drastis performanya, dan lain-lain. Akan kami bahas satu persatu tim tersebut. Phoenix Suns 2004-2005. Phoenix Suns di musim ini bisa dibilang merupakan squad timnya yang terbaik sepanjang masa. Ada Steve Nash yang menjadi MVP back-to-back di musim itu dan selanjutnya. Ada Amari Stoudemire, Rookie of the Year, menjadi All-Star dan All-NBA tim di musim tersebut. Lalu ada Shawn Marion yang juga All-Star di musim tersebut, serta beberapa pemain hebat lainnya, seperti Joe Johnson, Leandro Barbosa, dan Quentin Richardson. Ditambah lagi dengan Mike D'Antoni, yang menerima penghargaan Coach of the Year di musim itu juga. Suns berakhir di peringkat pertama wilayah barat saat musim tersebut. Tim ini terkenal dengan strategi offense-nya yang sangat agresif. Kita tahu sendiri bahwa Mike D'Antoni bahkan sampai sekarang pun merupakan pelatih yang terkenal dengan offense-nya. Terakhir ia melatih Houston Rockets yang bahkan memiliki strategi small ball yang memanfaatkan tembakan 3 angka. Di Suns sendiri, strateginya bisa dibilang bernama strategi run and find the open man. Jadi secepatnya, temukan teman Anda yang terbuka dan lakukan tembakan. Strategi tersebut berhasil terbukti dari peringkat dan prestasi-prestasi yang didapatkan pemain-pemain Suns. Mereka pun juga menggunakan strategi small ball juga, mirip dengan Rockets barusan, dengan memindahkan Amari Stoudemire yang seharusnya menjadi power forward ke posisi center. Namun, strategi ini tentunya tak bisa mulus di playoff. Karena saat playoff, tim-tim cenderung bermain aman dan lebih bisa mengantisipasi serangan cepat. Suns pun kehilangan pemain hebatnya yaitu Joe Johnson akibat cedera saat melawan Dallas Mavericks. Dan benar, di playoff pun Suns dikalahkan oleh Spurs dengan skor 1-4. Utah Jazz 1997-1998. Duo Karl Malone dan John Stockton merupakan duo terhebat yang pernah ada dalam sejarah NBA. Mereka pun sangat sering memainkan pick and roll yang sangat cantik bila dilihat. Karl Malone menjadi All-Star dan masuk dalam All-NBA team di musim itu. Ada John Stockton yang sudah lebih dari 5 kali masuk All-Star dan All-NBA team di musim-musim sebelumnya. Ada Jeff Hornacek, seorang shooter yang 2 kali memenangkan 3-point contest, dan beberapa pemain pendukung hebat lainnya, seperti Greg Ostertag dan Byron Russell, yang dua-duanya merupakan two-way player. Tim ini pun berakhir di peringkat pertama wilayah barat, dan tim-tim lain pun sangat kesulitan menemui kelemahan dari tim ini. Namun, mereka pun menemui lawan yang bisa dibilang setara dengan mereka, yaitu Chicago Bulls yang sedang dalam masa-masa terhebatnya. Masa-masa Big Three yang terdiri dari Michael Jordan, Scottie Pippen, dan Dennis Rodman. Michael Jordan pun sangat gila di musim tersebut dengan mencatatkan rata-rata lebih dari 30 poin tiap game. Dan, akhirnya dari seri Bulls melawan Jazz pun juga sangat bersejarah di mana Jordan melakukan tembakan yang satu ini dan menang atas Jazz dengan skor 4-2. Houston Rockets 2017-2018. Mungkin kalian sudah sangat mengenal tim yang satu ini, mengingat tim ini terbentuknya hanya sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, Houston Rockets. Mereka berisi pemain-pemain veteran yang sangat hebat di tim ini. Mereka berakhir di peringkat pertama wilayah barat dengan 65 kemenangan, dan persentase menang kalahnya pun sangat fantastis, di angka 79,3%. Rosternya pun juga sangat hebat. Ada Chris Paul yang sudah berkali-kali masuk All-Star dan All-NBA team meskipun di usia yang sudah tergolong tua. James Harden yang menjadi MVP, Clint Capela, center muda yang sangat handal dalam hal defense, Eric Gordon dan PJ Tucker yang merupakan penembak 3 angka jitu, Nene, seorang backup center yang juga sangat handal dalam defense, dan pemain-pemain lain seperti Trevor Ariza, Gerald Green, dan Ryan Anderson yang juga sangat hebat dari bangku cadangan. Mereka pun berhasil melaju ke playoff ke babak final wilayah barat. Dan tentunya,
mereka bertemu sebuah tim yang sudah hampir pasti menjadi juara, yaitu Golden State Warriors, yang berisi Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, dan Draymond Green. Mereka pun hampir saja bisa menjadi juara, setelah memimpin Warriors dengan skor 3-2. Namun, seperti kutukan menimpa mereka, di mana Chris Paul harus cedera di Game 5 dan tidak bermain di 2 pertandingan terakhir. Alhasil, tanpa Chris Paul, tim ini sangat pincang dan di game ke-7 pun, mereka memecahkan rekor buruk dengan 26 tembakan 3 angka tidak masuk secara beruntun. Bahkan, tembakan 3 angka yang terbuka sekalipun, mereka tak bisa memasukkannya. Dan akhirnya, tim ini pun dieliminasi oleh Warriors dalam 7 pertandingan. Orlando Magic 1994-1995. Magic di musim ini juga merupakan salah satu squad roster terhebat dalam sejarah timnya. Ada Shaquille O'Neal, yang di musim itu menjadi All-Star dan All-NBA team, serta memenangkan NBA Scoring Champion. Lalu ada Penny Hardaway, point guard tinggi yang juga masuk dalam All-Star dan All-NBA team di musim itu, dan beberapa pemain pendukung hebat lainnya. Saat itu, Shaq yang didraft di urutan ke-1 di tahun 1992 menjadi center yang sangat unstoppable. Hampir tidak ada orang yang bisa menjaganya saat offense, dan saat defense pun, ia juga sangat handal, terbantu dengan size dan tinggi badannya yang sangat besar. Tim ini pun sukses di regular season, di mana mereka berhasil mengumpulkan 57 kemenangan dan menjadi peringkat pertama di wilayah timur musim itu. Mereka berhasil melaju ke NBA Finals dan mengalahkan beberapa tim hebat, seperti Chicago Bulls yang dipimpin oleh Michael Jordan, dan Indiana Pacers yang dipimpin salah satu shooter tertajam di sejarah NBA, yaitu Reggie Miller. Namun saat di final, mereka bertemu Houston Rockets yang dipimpin oleh Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, dan pemain-pemain hebat lainnya seperti Kenny Smith, Sam Cassell, dan Robert Horry. Di final, mereka seperti terkutuk, di mana mereka tak berkutik sama sekali dan kalah dengan skor 4-0 di final. Shaq pun akhirnya pergi dan bergabung bersama Lakers, hingga akhirnya ia bisa memenangkan three-peat bersama Kobe Bryant. Golden State Warriors 2018-2019. The Dynasty. 2 kata yang menyebutkan kehebatan Warriors di masa-masa ini. Mereka 4 kali melaju ke final secara 4 tahun beruntun. Kita pun di masa-masa ini sampai enggan melihat NBA lagi. Karena kita tahu akhirnya bahwa hampir 90% Warriors lah yang akan selalu menjadi juara. Di musim ini, Warriors memang memiliki squad roster yang sangat lengkap dalam semua posisi dan sangat mumpuni. Mereka punya Kevin Durant, pemain yang menjadi MVP dan berkali-kali masuk All-Star serta All-NBA team, Stephen Curry yang berkali-kali masuk All-Star dan All-NBA team serta menjadi MVP, Klay Thompson dan Draymond Green yang juga berkali-kali masuk All-Star, All-NBA team, dan All-NBA defensive team, DeMarcus Cousins, salah satu center paling hebat di masa-masa tersebut, serta beberapa pemain pendukung seperti Andre Iguodala, Sean Livingston, Kevin Looney, Jordan Bell, dan Andrew Bogut. Tim ini juga banyak memecahkan rekor-rekor, seperti rekor tembakan 3 angka terbanyak, dan lain-lain. Mereka juga berakhir di urutan pertama, tentunya di wilayah barat. Namun, bila nasib berkata lain, maka terjadilah. Mereka memang berhasil melaju ke finals dan bertemu Toronto Raptors yang dipimpin oleh Kawhi Leonard, Marc Gasol, Kyle Lowry, Serge Ibaka, dan Pascal Siakam yang menjadi Most Improved Player. Sekilas, sudah hampir pasti bahwa Warriors akan menang mudah melawan Raptors. Namun, mereka seperti tertimpa kutukan, di mana pemain-pemain bintang mereka banyak yang terkena cedera di seri tersebut. Kevin Durant terkena Achilles, dan Klay Thompson terkena ACL. Andre Iguodala terkena cedera kaki, Kevin Looney yang juga terkena cedera. Dan akhirnya, mereka dikalahkan Raptors dalam 6 pertandingan, dan ini menjadi akhir dari dinasti kesuksesan Warriors. Kevin Durant pergi ke Brooklyn Nets di musim berikutnya. Stephen Curry juga terkena cedera, dan Warriors pun harus berada di peringkat paling buncit di musim 2019-2020. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.